Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Sekarang tanggal 5 Februari 2025. Jadi PSSI sudah memilih ya pemain-pemain U20 yang akan bertanding di Shenzhen, Cina di Piala Asia ini yang tujuannya untuk masuk ke Piala Dunia 2025 ya teman-teman. Jadi Indra Safri sudah memilih 23 pemain yang dipanggil atau yang ditetapkan ya untuk timnas Indonesia U20 ya teman-teman. Jadi ada 5 yang dicoret, sekarang yang diambil ada 23 ya. Jadi saya bacakan nggak semuanya ya. Ada Ikram ya sebagai kipernya, ada Muhammad Bakir, ada Muhammad Alfariji Buffon, ada Muhammad Iqbal Wijangge, ada banyak ya teman-teman di situ, ada 23 yang pasti, ada 5 yang dicoret ya. Nah, teman-teman, Indonesia berada di tim yang sangat-sangat ibaratnya neraka gitu ya atau berat-berat ya. Karena yang ditemui ini adalah langganan Piala Asia ya, langganan yang masuk ke Piala Dunia. Siapa? Yaitu Uzbekistan. Ya, ini ada Uzbekistan, ada Iran, ya, Indonesia dan Yaman. Mungkin di antara tim ini yang lumayan nggak terlalu berat adalah Yaman. Tapi ya nggak boleh begitu juga ya. Kalau lihat tes kemarin, Indonesia melawan Syria kalah, melawan Jordan kalah ya, itu masih perlu dievaluasi ya, apakah tes kemarin hanya berapa persen dari penampilan timnas U20 ya kita nggak tahu. Yang kenyataannya kita kalah melawan Jordania dan melawan Syria ya, nggak berkutik teman-teman. Nah, nanti yang akan dihadapi di Piala Asia tanggal 13 nih kita mulai ya, nanti ada jadwalnya ya teman-teman nih ya, kita lihat jadwalnya. Tanggal 13 Februari kita akan ketemu Iran ya. Nah, ini berat. Iran itu 11-12 dengan Jepang ya. Dengan Jepang, dengan Uzbekistan, dengan Korea. Nah, Iran nih teman-teman kelasnya ya. Jadi berat nih melawan Iran, tapi ya nggak tahu lah nanti ya racikan Indra Safri seperti apa. Yang kedua, tanggal 16 Februari 2025 Indonesia akan ketemu dengan juara bertahan, yaitu Uzbekistan. Ya, Uzbekistan kemarin kan juara ya. Pemainnya, wah badannya sekel-sekel, kenceng-kenceng ya. Dia semua lini ya, Uzbekistan tuh bagus mainnya teman-teman. Dan visi bermainnya juga jelas. Itu Uzbekistan, baik yang U20 maupun yang senior, Uzbekistan udah bagus teman-teman ya. Di Asia mah udah langganan lah dia. Nah, yang ketiga, Indonesia baru akan ketemu Yaman di tanggal 19 Februari ya. Jadi waktu dekat ini kita akan melihat pertandingan Indonesia ketemu dengan Iran, ketemu dengan Uzbekistan, dan ketemu dengan Yaman. Jadi teman-teman dari 16 grup atau 16 tim ini teman-teman ya, nanti akan dilihat siapa yang masuk ke 8 besar ya, dan masuk ke 4 besar. Nah, di 4 besar itulah teman-teman nanti akan diambil yang akan lolos ke Piala Dunia di Chili ya. Nah, ini berat nggak teman-teman kira-kira ya? Dari grup ini aja yang di grup Indonesia ini ada 4 negara ini, nanti yang runner up dan juaranya baru akan lolos ke 8 besar. Kira-kira gimana teman-teman ya? Ya, kita harus optimis terus ya. Kalau kita ingin naik kelas, kita harus optimis terus, semangat yang benar-benar 100% ya, semangatnya 150% bila perlu untuk mencapai Piala Dunia. Nggak gampang kan, masuk Piala Dunia itu kan udah melewati beberapa tahap itu teman-teman ya. Nah, Indonesia ini yang menjadi ujian di sini ya. Kalau PSSI bisa timnas U20-nya masuk Piala Dunia, wah keren banget nih. Indra Safri juga keren banget nih. Bahkan banyak yang kritik Indra Safri ya di pertandingan 4 negara kemarin ya. Waktu ketemu Syria, ketemu dengan Jordan, nah disitulah
banyak kritikan permainannya monoton katanya ya, nggak ada kreativitas katanya. Tapi ya kita nggak tahu ya, mungkin itu baru berapa persen saja yang ditampilkan oleh Indra Safri, dan hari ini Indra Safri sudah memilih beberapa pemain yang ditetapkan, yaitu 23 teman-teman. Memang kalau kalian lihat lawan-lawannya ya, ketemu Iran, Iran tahu sendiri ya, fisiknya juga lebih besar dibanding Indonesia. Terus Uzbekistan juga fisiknya lebih menang dibanding Indonesia. Karena Indonesia kan walaupun sekarang sudah ada perbaikan tapi belum sepenuhnya merata ya teman-teman. Lini belakang, lini tengah, lini depan belum sepenuhnya merata. Tapi kalau kita lihat Iran ya sudah terbentuknya sudah lebih baik, Uzbekistan juga ya. Jadi Indonesia baru memulai ya di tangan Erick Thohir teman-teman. Semua dilengkapi ya, dari U17, U20, U23 sampai senior, dilengkapi kekurangan-kekurangan ya. Dengan terbukti kemarin juga masih ada naturalisasi buat timnas U20, sayangnya nggak bisa masuk nih di Piala Asia ini teman-teman, karena waktunya nggak cukup ya. Itu susahnya, padahal udah gerak cepat PSSI di tangan Erick Thohir. Erick Thohir itu geraknya cepat sekali ya teman-teman, karena naturalisasi itu nggak gampang ya, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, silsilahnya harus dipenuhi, persyaratan undang-undang juga harus dipenuhi, jadi nggak gampang ya, kerjasama dengan beberapa instansi, DPR, Kemenkumham. Untung aja Erick Thohir ini adalah salah satu kabinet ya, jadi komunikasinya gampang. Coba kalau ketum PSSI yang bukan sekaligus menteri, wah susah teman-teman. Naturalisasi itu nggak gampang ya. Nah mudah-mudahan dengan fasilitas yang dimiliki oleh Erick Thohir dan PSSI hari ini semuanya bisa lengkap, kekuatan lengkap, sehingga Indonesia bisa bicara banyak di Piala Asia dan Piala Dunia. Saya rasa tim Indonesia ya hari ini, timnas senior ya teman-teman, sudah bicara di kelas Asia ya, bukan ASEAN lagi, Asia ya. Bahkan kalau ini benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia, Indonesia akan keberlanjutan terus ya, masuk ke Piala Dunia, asalkan yaitu tadi ketum PSSI-nya ini ya sekreatif dan sekerja keras seperti Pak Erick Thohir. Dia lobby-lobbynya lebih tingkat tinggi ya teman-teman, sehingga semua kegiatan PSSI itu mulus. Coba kalau ketum PSSI-nya nggak selevel Erick Thohir, belum tentu mulus ya teman-teman. Ini analisa yang gampang aja. Kita kalau ada urusan dengan FIFA aja ya, ketum yang dulu-dulu ya itu udah panik duluan, takut di-ban lah, takut inilah, takut itu. Ketemu dengan FIFA aja susah. Nah sekarang Erick Thohir bisa narik FIFA berkantor di Indonesia, hubungannya juga lengket ya, hubungannya lengket sekali dengan FIFA. Makanya sekarang semut mulus semuanya ya. Oke, itu aja teman-teman. Timnas U20 sebentar lagi akan bertanding ya. Ini musuhnya berat-berat, kita tunggu saja. Update terus beritanya ya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.